Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apakah yang cocok untuk seorang pelajar sehingga dari amalan itu dapat menguatkan iman seorang pelajar? Kemudian dari iman itu dapat membuat seorang pelajar konsisten dalam menuntut ilmu. Jadi begini seorang pelajar. Coba seorang pelajar buka kitab Sahih Al-Bukhari. Seorang pelajar akan temukan di kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 tema. Nanti seorang pelajar buka tema kedua dan ketiga. Tema kedua namanya Kitabul Iman, tema ketiga namanya Kitabul Ilmi. Baik ya? Di Kitabul Iman dijelaskan tentang cara-cara menguatkan iman. Nanti di Kitabul Ilmi dipadukan iman itu untuk menguatkan ilmu. Contoh, saya sebutkan misalnya satu. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman itu tipikalnya naik turun. Naik dengan ketaatan, bentuknya amal saleh, turun dengan maksiat. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan ketaatan, banyak amal saleh, rajin sholat, dilatih dengan puasa, itu iman naik. Jelas? Tapi kalau terfikir berbuat yang salah, iman turun. Gak bisa berkumpul. Nanti iman ini kalau sudah naik, sholatnya bagus, Qur'annya bagus, imannya naik, iman inilah yang dipakai untuk menuntut ilmu. Maka ketika ilmu dituntut dengan iman, yang lahir cahaya. Ilmunya langsung sampai ke sini. Ini yang dimaksud Imam Waqi' saat memberi nasihat pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Syakautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi." Aku mengadukan akan kurang bagusnya hafalanku pada guruku Imam Waqi'. Hafalanku hari ini buruk sekali. Aku pengen ngadu ke Imam Waqi'. Bu, maaf ya, teman-teman Pak. Seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i itu seperti apa sih? Datang ke Imam Malik, mau ngaji, ditanya, apa yang kamu punya? Saya sudah hafal kitab Anda Al-Muwatta. Anda bayangkan, anak kecil muda menjelang muda itu udah hafal Al-Muwatta ribuan hadis, terus mengatakan hafalan saya kurang bagus nih. Apa kata gurunya? Anakku, al-ilmu nurun, ilmu sejati itu cahaya. Wa nurullahi, sedangkan cahaya Allah itu, nah ilmu sejati itu cahaya dari Allah. Kapan ilmu jadi cahaya dari Allah? Ketika kita beriman pada Allah. Makanya Allah punya sifat al-alim, an-nur. Jadi ilmu itu akan jadi nur, diberikan nur oleh Allah, nurul ilmi, diberikan ilmu yang bercahaya pada jiwanya. Ketika apa? Ketika jiwa ini bersih. La yunzalu ilal 'asi, tidak diberikan pada pelaku maksiat. Nah, di kesimpulan pertama, hendaknya seorang pelajar tadi yang bertanya memperbanyak ketaatan pada Allah, rajin sholat, khususnya tahajud ya. Ya, penuntut ilmu yang baik jangan tinggalkan tahajud ya. Tahajud malam, tahajud. Itu sudah riset. Ya. Kedua, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah riset mempertajam dan meningkatkan kecerdasan. Ibu kalau punya anak cucu, saya sarankan yang masih kecil-kecil dekatkan Quran aja, Quran dengan cara apapun. Ya, tapi bukan yang keras sampai dia nggak suka Quran. Jangan mengajar Quran sampai anak itu sungkan atau akhirnya merasa tidak nyaman dengan Quran. Bikin senyamannya. Ya, dengan media apa yang membuat nyaman, yang sesuai syariat. Mukallah. Jelas? Nanti akan berbeda. Ya, kami terapkan di sekolah. Saya bicara ini karena saya pendidik. Allah. Saya ngajar di sekolah, anak-anak dikasih Quran dulu. Setelah ada Qurannya, dikasih apa aja gampang Pak. Diajarin paskibra, baris berbaris yang terukur, bukan sekedar biasa. 30 menit langsung lancar. Ilmu apa aja cepat diserapnya. Anda boleh tanya pada para pengajar di sekolah, yang di ma'had dan sebagainya. Itu diajarin. Ada guru dari KONI ngajar olahraga, dikasih atletik dengan batas di atas usianya, itu sampai bingung. Saya kasih yang sulit malah dia kayaknya kayak gampang. Anak Quran cepat pahamnya, itu cepat.
Ini mereka masih TK, ikut kompetisi futsal, nggak pernah main bola. Saya cuma kasih tahu, kamu yang di sini namanya kiper, boleh pakai tangan, kalian pakai kaki, tendang sana sebanyak-banyaknya, jangan kemasukan. Masuk final, menang 6-2. Ayo berjuang, fisabilillah. Nah, satu, tingkatkan ketaatan. Ya, banyak tahajud, banyak Quran dan sebagainya. Yang kedua, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Itu dua rumusnya, hubungan antara iman dengan apa? Nah, dengan ilmu. Nanti yang ketiga, cari guru-guru punya sifat yang sama. Guru yang soleh dan pintar. Pintar saja tidak soleh, ilmunya nggak berkah. Yang pintar banyak. Ini kan muridnya pintar-pintar, jadi pejabat, jadi macam-macam. Tapi pintar korupsi juga. Ya, pintar mencuri juga, pintar menipu juga, karena ilmunya tidak berkah. Yang keempat, makan yang halal, minum yang halal, berpakaian yang halal, supaya jadi cahaya. Ya. Yang kelima, konsisten tersambung dengan Allah dengan membenarkan niat. Innamal a'malu bin niat. 5 ini jaga, insya Allah seorang pelajar akan mendapatkan kualitas ilmu yang lebih baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Nanti kumpulan itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, itu imannya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, itu aspek yang keduanya. Fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Itu hubungan antara iman dengan ilmunya. Wallahu a'lam bis-shawab.